mau nggak mau melihat handphone, gadget itu udah di tangan mereka gitu. Artinya nih, yang sebelumnya mungkin tabu ya gadget, sekarang mau nggak mau mereka pakai. Nah, ternyata dengan yang agility yang kami pelajari, wow, ternyata bisa dipakai nih di keluarga juga untuk bukan mengendalikan anak-anak, termasuk yang bisa jadi mengendalikan mereka gitu dengan prinsip-prinsip yang eh, kami pelajarin gitu ya. Bisa banget, bisa banget. Nah, alhamdulillah masalah anak yang sebelumnya, oh sebelumnya waktu itu pokoknya drama banget deh. Sekitar 7 bulan yang lalu ya. Waktu 7 bulan. awal-awal kami, ya 7 bulan. Awal-awal kami belajar tentang agility gitu. Dia pokoknya nggak, kakak beradik gitu ya. Yang kebetulan kami punya anak SMP, dan SMP ini deket, jadi SMP kelas 2 dan 1, atau sekarang kelas 3 dan kelas 2. Mereka awalnya apa nggak akur gitu, nggak akur, tapi setelah kami kami mengadopsi agility ini, sekarang alhamdulillah mereka lebih terima, lebih mudah bukan diarahkan, di apa, dituntun ya, kalau bilang disuruh-suruh gitu ya, itu lebih mudah, dan bisa tahu mereka mau apa selanjutnya, mereka mau bagaimana, dan benar-benar lebih adem lah di rumah dibanding yang sebelumnya gitu. Jadi ini pengalaman besar banget di dalam keluarga dalam menerapkan agility ini. Nah, akhirnya kami juga make ini di sekolah gitu. Tahun ini juga kami akhirnya buka sekolah. Nah, itu salah satu. Jadi anak kami di sekolah kebetulan, dan dia benar-benar nggak mau sekolah gitu. Yang pertama ya, anak yang pertama nggak mau sekolah, dan saya nggak belajar apa-apa gitu kan. Terus akhirnya dia keluar, dan akhirnya kami ya udah, kita diriin sekolah sendiri dengan konsep-konsep yang kita yakini dengan agility ini gitu. Karena bisa jadi konteksnya sekarang udah, dunia tuh udah berubah, udah mesti kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru lagi gitu, udah nggak sama lagi. Nah, akhirnya ya, eh, kamu mulailah, apa, perjalanan kami yang baru setelah bisnis. Emang bisnis kami mulai kami serahkan ke anak-anak milenial. Jadi kami merekrut mereka dengan sistem agility ini, mereka mengelola bisnis kami, dan kami punya lebih banyak waktu luang untuk bisa ngelola yang lain. Nah, akhirnya kami mendirikan sekolah gitu. Jadi mendirikan sekolah eh, dengan kondisi seadanya, dengan kondisi, maksudnya biasanya kami mulai dengan yang mungkin, yang mudah dan murah gitu. Itu 3 hal: mungkin, mudah, murah. Jadi benar-benar sama, bisnis kami pun juga mulai dari garasi ukuran 3 kali 3 meter gitu, dari sesuatu yang kecil yang bisa jadi orang mungkin nganggap remeh, tapi alhamdulillah saat ini sudah lumayan gitu ya, sudah lumayan sehingga bisa memberi manfaat ke ratusan orang gitu ya. Karena tim kami sendiri sekitar 50, itu di luar penjahit yang bisa jadi di atas 100 orang gitu ya, di luar penjahit. Artinya manfaatnya bisa lebih banyak dari mulai dari hal yang paling kecil, yang paling mudah dan paling murah gitu ya, yang paling mungkin juga. Nah, akhirnya juga kami diriin perjalanan baru ini tahun 2021, mendirikan sekolah. Jadi emang semua perubahan besar diawali oleh kekacauan. Kekacauan kami benar-benar kami merasakan kekacauan, eh, kekacauan di keluarga juga gitu, kekacauan di bisnis juga, apalagi ditambah hantaman pandemi gitu ya. Jadi benar-benar pandemi itu sangat-sangat berpengaruh ke kami. Nah, jadi semua perubahan besar diawali oleh kekacauan gitu. Mau nggak mau, kekacauan itu justru malah menguntungkan kalau bagi kami ya. Dengan begitu kami bisa, apalagi nih yang bisa kita kerjain, apalagi yang kita bisa lakukan untuk bisa beradaptasi gitu. Nah, ya ini sebenarnya fuca ya. Ya, mohon maaf nih, bahasa Inggris saya kacau belang belentong lah gitu kan. Fuka ini sebenarnya udah kami dengar sekitar 4-5 tahun yang lalu gitu ya. 5 tahun yang lalu. Tapi ternyata terjadi sekarang. Artinya dahsyatnya efek Fuka ini sekarang. Fuka itu berarti apa ya? Nggak pasti, kompleks, ambigu gitu. Jadi suasana yang sebenarnya kita dibuat bingung. Nah, kalau kami nggak adaptif, nggak nggak bisa apa ya, menjadikan diri kami untuk bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi ya, kegiles gitu. Karena keyakinan kami,
nggak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri gitu. Ya jadi ini VUCA ini benar-benar terjadi saat ini. Dunia udah nggak sama lagi. Dulu bisa jadi anak-anak pakai HP tuh seolah-olah handphone tuh haram gitu, bahkan sampai sekarang bisa jadi masih ada yang seperti itu, padahal itu kan hanya alat gitu ya, gitu. Kami meyakini bahkan dulu handphone ya bisa berguna, bahkan gimana caranya memaksimalkan handphone untuk anak supaya dia bisa belajar, jadi bukan sesuatu yang menjadi ancaman gitu, bukan. Nah, karena kami sudah berdamai dengan ya perubahan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kondisi yang nggak pasti, kondisi yang ambigu, kondisi yang kacau ini kita bisa tetap tumbuh gitu. Ya, alhamdulillah kami mulailah sekolah kami dari kondisi lahir, jadi sekolah kami lahir dari pandemi gitu, lahir dari kondisi yang nggak pasti, kondisi yang kacau, kondisi yang benar-benar ambigu gitu ya. Nah ini kami mesti tumbuh gitu. Bisnis kami juga mesti tumbuh sama. Jadi bagaimana tumbuh dalam kondisi zaman seperti sekarang. Nah, kami membuat akhirnya organisasi karena gini, kan kabarnya kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Akhirnya organisasi ini sangat penting, entah organisasi keluarga, entah organisasi sekolah, entah organisasi bisnis gitu, itu komunitas gitu, itu organisasi mau nggak mau sangat dibutuhkan, mengorganisir suatu kumpulan, termasuk diri kita sebenarnya organisasi paling kecil banget ya diri kita pribadi gitu. Nah, jadi paradigma lama ini organisasi adalah sebagai mesin gitu ya. Nah ini yang seringkali seolah-olah organisasi itu jalan by system. Jadi seolah-olah dia hanya input A, pasti nanti outputnya A gitu ya. Atau input B, pasti ntar outputnya B. Atau input A, outputnya C, atau input B. Ya itu kan tergantung prosesnya. Enggak, aslinya enggak begitu juga gitu. Karena isi organisasi adalah manusia gitu kan. Jadi organisasi sebagai yang baru ini adalah paradigma baru, organisasi sebagai organisme hidup. Jadi memang isinya manusia ya, kita bagaimana caranya memanusiakan manusia yang memang isi. Nah, bisa jadi anak gitu ya, anak kita itu kita anggap sebagai anak kita, maksudnya dia itu kita anggap sebagai bawahan, sebagai orang yang manusia, makhluk kecil, padahal bukan. Mereka adalah makhluk yang benar-benar merdeka, benar-benar membawa kehebatannya sendiri, benar-benar adaptif sama lingkungannya, cuman justru jangan-jangan organisasi yang menjadikan mereka jadi kerdil, jadi lemah, jadi terkucilkan, jadi bahkan jadi bodoh gitu ya. Padahal setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah, artinya fitrah itu islami banget, mereka hebat banget, mereka adaptif banget, tapi justru lingkungannya yang menjadikan justru kebalikannya. Karena itu paradigma lama ya organisasi sebagai mesin. Bahkan karena saat menjadikan organisasi sebagai mesin, artinya iya benar-benar hanya tanpa ruh jadinya. Artinya hanya organisasi itu cuman teknis doang. Taktis ayah, ibu gitu, termasuk anak itu sebagai nggak ada ruhnya, nggak ada kehangatan. Nah, agility yang kami kami pelajari itu memanusiakan manusia, bahwa kita menghargai setiap individu yang ada di keluarga, individu yang ada di bisnis. Jadi nggak ada, kami udah tidak menggunakan kata karyawan di organisasi bisnis kami. Mereka adalah tim, mereka adalah manusia, bagaimanapun jabatannya gitu. Mereka punya pikiran, punya rasa, punya keinginan, punya cita-cita bahkan masing-masing. Jadi apalagi anak kita gitu, apalagi anak kita yang memang mesti kita harapkan untuk jadi makhluk unggul gitu kan, makhluk hebat gitu. Nah, kami meyakini paradigma baru organisasi sebagai organisme hidup, artinya tumbuh. Karena isinya adalah makhluk yang menurut Allah itu adalah diciptakan untuk menjadi khalifah gitu kan. Loh kok kita kerdil-kerdilkan mereka sebagai anak bodoh,
sebagai apa karyawan yang yang disuruh-suruh, yang seolah-olah kita klaim malas, kita klaim nggak baik gitu ya. Nah ini kita hilangkan nih. Jadi kita memberikan rasa ke mereka, memberikan kebijaksanaan ke mereka, mengalirkan wisdom ke mereka bahwa nggak bisa lagi cara-cara lama gitu. Jadi organisasi adalah sebagai organisme yang hidup, yang isinya adalah manusia, termasuk keluarga gitu. Jadi bukan cuman ada ayah, cuman label, cuman apa ya? Dia bekerja secara mekanis doang gitu. Ayah mencari nafkah, nggak ada rasa di sana, nggak ada keeratan di sana. Nanti saya tunjukkan gimana di teori di agility yang kami yakini bahwa sebenarnya interaksi itu sangat penting gitu. Karena kata-kata belajar sendiri adalah definisi belajar ya, adalah hasil perubahan yang permanen dari hasil interaksi gitu. Jadi memang interaksi itu sangat penting. Nah, jadi perubahan mindset paradigma lama ke paradigma baru. Nah, ini jadi perubahan organisasi begini, yang di organisasi agile. Jadi kalau dari sisi elemen pengawasan, organisasi tradisional proses centric, jadi hanya proses doang. Sedangkan organisasi agile itu people centric. Jadi berdasarkan dia manusia, orang gitu. Jadi nggak perlu diawasi sebenarnya. Dia bisa mengawasi dirinya sendiri. Bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan ke mereka untuk mereka bisa bergerak sesuai sama keinginannya sendiri, sama kesadarannya gitu. Kesadarannya sendiri bahwa mereka tuh mesti bergerak sesuai sama fitrahnya gitu kan. Jadi itu dari segi pengawasan elemen. Nah, tipikal manajemen kalau seringkali kan di keluarga pun ini bisa diterapkan, command and control. Kita selalu komen mulu. Anak cerita terus kita komenin. Kita kontrol maunya. Padahal ya dia adalah manusia hebat yang bisa jadi masih berusia belia gitu. Masih kecil tapi dia sebenarnya manusia hebat. Nah, makanya dia adalah sebagai pemimpin sebenarnya walaupun mungkin anak kecil tapi dia memang dilahirkan untuk memimpin. Nah, di organisasi agile tuh leadership dan kolaborasi. Jadi keluarga itu gimana caranya kita bisa berkolaborasi sama anak, sama suami, sama istri gitu untuk mencapai tujuan bersama gitu. Nah, kami juga masih belajar sebenarnya di sini. Jadi tipikal manajemennya adalah kalau sebelumnya anak cerita dikomenin, dikontrol seolah-olah kita tuh pengen menguasai gitu jadi. Nah, kalau di agile disuruh-suruh. Kalau agile ya dia sebagai pemimpin dia bisa jadi kayak self managing ya, mereka mengontrol dirinya sendiri gitu. Jadi sistem manajemennya gitu, jadi mengontrol dirinya sendiri, dia bisa mengetahui apa yang boleh apa yang enggak, mesti bagaimana itu, karena mereka punya rasa, anak-anak punya rasa gitu. Jadi nggak cuma dikontrol, di komen kontrol doang. Jadi pokoknya disalah-salahin kan, seringkali kita dengar juga ada yang curhat, kok saya disalah-salahin terus gitu ya. Baru ngomong mau cerita sebentar, akhirnya mereka nggak berani itu biasanya. Akhirnya ceritanya ke teman-temannya, ceritanya ke orang lain, dan nggak mau cerita ke kita. Karena kita nggak percaya sama mereka. Yang knowledge management, nah ini eksplisit sama tacit nih. Gitu. Tacit apa ya? Intangible ya, intangible. Jadi sesuatu yang sebenarnya nggak terwujud tapi dia ada gitu. Nah ini mungkin nih dibahasnya di skip dulu nih. Saya mesti baca lagi nih. Nah yang keempat, model penugasan. Kalau dulu kan individual, zaman dulu ya. Jadi bahwa manajer itu adalah dia yang paling hebat, paling pintar, paling mengetahui. Nah kalau organisasi agile itu self managing team. Jadi tim gitu ditugaskannya. Jadi bukan cuman individu, bukan bahwa ini kakaknya hebat, kakaknya yang mesti memimpin, enggak, adiknya juga mesti memimpin gitu. Karena mereka manusia, gimana caranya mereka bisa mengorganisir mereka sendiri. Jadi masing-masing bisa beradaptasi gitu sama kakaknya, sama adiknya. Bahkan kalau di tempat kami sama tim-tim yang lainnya, ya lu mesti bagaimana caranya
lu mesti bisa beradaptasi juga sama teman-teman yang lain gitu. Nah, kalau ya, selanjutnya adalah komunikasi. Nah, kalau dulu kan organisasi tradisional formal dan hanya diperlukan. Jadi komunikasinya tuh cuman formal banget gitu. Orang begitu juga sama keluarga, hanya formal, hanya sekedar apa ya, sekedar basa-basi Basa-basi. gitu. Nah, dengan organisasi agile tuh informal informal dan terus menerus. Jadi interaksi itu sangat penting banget. Tidak bisa digantikan interaksi itu. Interaksi wajib. Nah, yang keenam nih keterlibatan konsumen. Nah, konsumen tuh kita bisa mendefinisikan konsumen tuh bisa suami konsumen istri. Konsumennya adalah istri, istri konsumennya adalah suami, suami konsumennya adalah anak, anak konsumennya adalah, jadi saling melayani gitu. Nah, ya kan saling melayani kalau konsumen. Jadi konsumen kita tuh anak konsumennya bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa adiknya, bisa temennya. Itu konsumen yang mesti dia layani. Ibu juga konsumennya adalah suaminya, anaknya gitu kan. Dan tetangganya contohnya. Itu disebut konsumen ya. Nah, kalau dulu kan penting jika terjadi ada masalah baru diceritakan. Nah, sekarang wajib terus-menerus. Artinya lu ngomong di speak up gitu. Mesti biar apa? Benar-benar terbuka gitu. Nah, berikutnya sebenarnya penjelasannya lebih detail lagi. Ini kebetulan yang kami hadirkan di sini nih potong-potongan sebenarnya dari dari Iya, overview lah istilahnya ya. overview. Jadi Iya. bukan nggak sampai detail. Terakhir ketujuh, organisasi orientasinya aktivitas. Kalau dulu kan job oriented. Nah, ini job oriented tuh hanya sekedar melaksanakan gitu. Tugasnya sudah gua kerjain gitu kan, nyapu udah saya kerjain. Tugasnya adalah mengepel sudah saya kerjain. Nah, kalau sekarang enggak, organisasi agile value oriented. Jadi apa apa value-nya, apa hasilnya gitu. Jadi Kebermanfaatan. kebermanfaatannya sebenarnya mereka dengan gitu mereka sadar bahwa nyapu itu nggak sekedar nyapu loh, gitu kan. Nyapu itu adalah bagaimana dia bisa memberi manfaat ke orang-orang yang emang di rumah berjalan di atasnya, yang sehingga bisa Nyaman. nyaman. Nah itu jadi benar-benar value, bukan cuman hanya sekedar menjalankan tugas gitu. Yang kedelapan, struktur organisasi. Nah ini mohon maaf nih, kalau struktur organisasi mungkin ya kalau dulu bisa jadi kalau untuk keluarga ya tetap bisa sih struktur organisasi ayah, istri gitu ya, ayah, ibu, terus ada anak. Kalau dulu kan birokratis formal gitu ya, mesti di meja makan, contohnya gitu, berbicara. Sekarang udah tim cross fungsional, jadi kita buat grup keluarga, kita buat Bahkan mungkin orang tua belajar dari anak-anak. nah, orang tua belajar dari anak, bahkan bahkan ya benar dan itu terjadi. Bahkan anak kami itu lebih pintar dari kami gitu. Banyak hal yang dia Banyak lebih hal tahu ya. lebih tahu Sehingga gitu. kita bertanya kepada Nah, dia memberikan justru dan informasi. itu justru memberikan apa ya, dia merasa diuongkan lah, diorangin gitu ya anak. Nah, kalau dulu kan birokratis formal, sekarang tim, jadi benar-benar kita tuh sebagai tim, keluarga tuh sebagai tim yang memang untuk goalnya apa gitu ke depan. Nah, terus teknologi, nah ini nggak usah, langsung aja kesalahan. Kalau dulu hukuman, sekarang pembelajaran. Jadi hukuman udah nggak ada, pembelajaran. Jadi sebenarnya kan kesalahan tuh justru malah menguntungkan, karena mereka menjadi tahu bahwa itu salah gitu. Jadi kalau pengennya benar terus nggak mungkin ada. Jadi kalau bisa wajib salah mereka. Kalau kami seperti itu, sehingga mereka belajar dari kesalahan dia, kesalahan orang lain, kesalahan orang lain yang lain gitu ya. Maksudnya orang yang dulu-dulu dia bisa dengan baca, dengan belajar dari mana-mana untuk kesalahan tersebut. Tapi mereka berani untuk dengan kita memberikan kepercayaan mereka untuk melakukan kesalahan, jadi mereka berani untuk melakukan banyak hal. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Kebetulan nih anak kami kebetulan yang SMP yang di sekolah fleksi ini eh, dia belajar saham ya. Ini Wah, kayaknya bisa yang gratisan ini Bu. Yang nah, ini ada peringatan nih. Peringatan 10 seluruh menit lagi habis Iya, waktu. kayaknya waktunya. ini apa karena tadi ada ini ya. Sebenarnya kalau kemarin-kemarin tuh nggak harus Ya, ngeklik ya. apa gitu tombol apa, tapi ternyata karena ada bersih-bersih katanya, jadi harus Mm-mm. ulang lagi dari awal. Oke.
Nah, saya lanjut ya. Jadi Iya. jadi dia belajar saham, jadi trading saham syariah. Dia trading mulai emang udah sekitar 6 bulan lah, 5 bulan ya trading saham nih, 5 bulan. Itu hari minggu ini dia rugi dia, lumayan lumayan lah ruginya untuk anak SMP ya, lumayan. Saya ya sudah gitu ya, sudah maksudnya ya, ya lu gimana caranya sekarang bisa balikin lagi dengan yang kamu udah pelajarin. Sekarang gimana tuh untuk bisa tetap dapat untung untuk berikutnya. Artinya dia bisa jadi dapat pelajaran dari sana gitu. Jadi kesalahan, dan itu bukan hukuman, jadi nggak perlu dihukum. Gimana caranya dia bisa belajar dari kesalahan tersebut. Yang ke-11, role spesifik. Kalau dulu kan kita tuh kerja ya tukang sapu ya tukang sapu aja gitu kan, atau eh, ya anak aja, atau dia Dikasih tahu sama orang tua ya. dikasih tahu bahwa orang tua tuh paling hebat, orang tua paling pintar. Padahal sekarang zamannya udah berubah. Ya, anak-anak tuh bisa lebih hebat. Mereka nggak cerita aja karena mereka takut dikomenin, takut disalahin, takut baru dikit cerita udah ceramahin, udah seolah-olah ada dosa besar di sana, mereka jadi khawatir gitu. Akhirnya mereka nggak cerita. Kalau dulu organisasi spesifik, sekarang generalis, multi role. Jadi mereka punya banyak kompetensi gitu dengan multi role. Jadi dibebasin untuk bisa memilih apa yang mereka ingin pelajari, apa yang pengen punya mereka cita-citakan. Jadi benar-benar mereka, yang penting tujuannya mereka jelas, why-nya apa gitu, jelas gitu ya. Nah, yang ke-12 hierarki. Kalau dulu top down, nah yang organisasi aja dari bottom up. Jadi memang dari bawah gitu, dari bawah ke atas gitu kan. Kalau dulu kan cuman perintah, ya kalau di organisasi zaman dulu ya, bahwa atasan tuh lebih hebat, orang tua lebih hebat dibanding anak gitu ya. Sekarang enggak itu. Dan mestinya kita juga bisa saling belajar. Jadi semua sama. Karena anak kita sebenarnya bukan anak kita, mereka sebenarnya anak zamannya gitu ya. Jadi kalau seolah-olah kita sebagai pemiliknya, siapa sih kita gitu kan, untuk mengontrol mereka untuk bisa hebat di masa depan. Karena mereka sendiri kan sebenarnya makhluk ciptaan Allah yang udah hebat gitu. Kenapa kita meragukan Allah yang menciptakan gitu kan? Justru kita mengkayaknya seolah-olah mengkerdilkan anak, padahal dia kan ciptaan yang paling hebat gitu ya, paling unggul gitu. Panggil unggul di yang diciptakan gitu. Karena dia mesti mengalahkan miliaran calon-calon yang lain gitu ya. Saat sebelum lahir gitu. Sebelum dikandung bahkan udah mengalahkan, udah bisa berkompetisi bahkan. Artinya mereka saat udah lahir, artinya mereka sudah hebat. Tuh. Jadi mereka sama kita orang tua, punya perasaan juga, punya keinginan juga. Nah, kalau dulu level hierarki ya ini di organisasi ya, perusahaan dulu panjang bertingkat, jadi sekarang pendek. Kalau selanjutnya leadership. Nah, itu dulu kan strong leadership, birokrasi, militer. Ya, sekarang sih share and servant leadership, true leader. Jadi bagaimana berbagi sama melayani, gitu kan. Yang ke-15 talent. Talent tuh apa ya? Apa ya, bakat-bakat Bakat-bakat. Kalau di mapping recommend on the right place, sekarang yakin manusia tuh makhluk paling adaptif. Artinya mereka sebenarnya bisa belajar jadi apapun dan sebagai apapun gitu ya. Jadi karena mereka bisa belajar. Saya kebetulan nih, saya sekolahnya ampun-ampun deh, maksudnya sekolahnya jelek banget. Saya dulu STM kampung lah. Tapi alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah bisa beradaptasi gitu. Bahkan dulu saya beruntung, saya sekolah di sekolah jelek, masuk jam 7 sampai pulang jam 9 pagi karena banyak gurunya nggak masuk. Alhamdulillah gitu. Jarang di sekolah karena saya setelah itu pulang saya jualan di jalan, saya jualan ngelapak dulu kan di kampus UIN ya, ngelapak di depan masjid, di belakang kampus UIN. Pas mahasiswa keluar saya justru belajarnya banyak di luar kelas justru. Alhamdulillah saya nggak banyak sekolah gitu kan. Artinya sebenarnya kita bisa beradaptasi. Saya lulusan teknik mesin, jualan jadi IT bisa, jadi pedagang bisa, jadi macam-macam bisa, karena kita sebenarnya adaptif banget gitu. Jadi itu kan kita kan terlalu
menyespesifikasikan gitu. Jadi, nah ini sekarang udah nggak ada, walaupun mungkin tugas-tugas tertentu ya butuh ya seperti dokter gitu ya, biar fokus gitu kan. Dokter mau nggak mau kan dia itu kan itunya nyawa ya, hubungannya gitu. Yang masih panjang nih. Udah deh, Nanti udah 15. waktu untuk itunya Hmm? apa namanya, waktu untuk bicara sampai jam berapa kira-kira ya? Atau Bu, nanti sambil aja? Ya, sampai pukul 5 sore ya, Pak. sampai 5 sore, oke. Ya, masih ada Jadi, yang disampaikan? masih banyak sebenarnya, panjang Masya ini. Allah. Berarti kita batasi sampai 5 sore ya, biar bisa langsung tanya jawab gitu ya, Ibu. Boleh. Udah ya. Jadi enggak, ini karena mau keputus gitu. Jadi maksudnya kita kasih gambaran sedikit aja yang di bawahnya. Nanti kita lanjut lagi di sesi yang sampai jam 5 sore. Jadi agile itu sebenarnya mindset ya. Cepat, lincah, cekatan gitu. Nah, agile itu menghargai waktu dan kesempatan. Ingat, kita keluarga itu sebenarnya bentar lagi anak juga umur 18 mau nggak mau kita lepas, dia mesti sendiri, umur 20 tahun lah paling lambat gitu. Artinya kesempatan kita sebenarnya sebentar gitu. Kalau kita seolah-olah tahu sama makhluk ciptaan Allah gitu kan, dan kita seolah-olah mau ngatur sedemikian rupanya, seolah-olah kita hebat untuk bisa mendidik gitu ya nggak bisa gitu. Nah, agile itu menghargai waktu dan kesempatan. Ini agile manifesto tuh, nah ini agile manifesto. Individual dan interaksi itu di atas proses dan tools. Jadi interaksi dan individu dan orangnya dan interaksi itu ngelebihin dari proses dan alat-alat. Jadi begitu. Nih saya mohon bahasa Inggrisnya mohon maaf nih. Terus produk dan service itu ngelebihi jadi comprehensive documentation. Apa tuh jadi namanya? kalau di kantor istilahnya, kalau organisasi misalnya bisnis gitu kan dulu dokumentasinya lengkap gitu, atau kalau misalnya di sekolah gitu ya, itu semua catatan ujiannya lengkap, pelajarannya nilainya 10 gitu. Tapi value-nya apa? Produk service-nya. Artinya dia produknya kalau cuman hafalan nggak buat apa gitu kalau cuman knowledge. Kalau nggak dia bisa memanfaatkan kepengetahuan tersebut di dalam dunia nyata gitu. Jadi begitu. Yang ketiga, customer kolaborasi. Jadi gimana itu di atas kontrak negosiasi. Jadi kalau kita sudah ada kesepakatan dengan keluarga, ada kesepakatan dengan anak gitu ya, itu masih di bawahnya tim kita yang berkolaborasi. Artinya kalau emang kita kolaborasi ya itu di atas kontrak negosiasi gitu ya. Artinya mau nggak mau ya kita memang berkolaborasi dengan anak, dengan suami, dengan dengan bertiga inilah untuk bisa mencapai satu tujuan gitu. Responding to change over following plan. Ini saya bahasa Inggrisnya nggak. Ini mohon maaf nih apa ya? Jadi respon kita terhadap perubahan itu istilahnya perlu lebih diutamakan daripada kita mengikuti rencana. Jadi misalnya rencananya nanti begini, tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan, ya kita mesti siap untuk berubah gitu, daripada ya udah pokoknya rencananya begini harus begini istilahnya gitu ya. Seperti itu. Nah, filosofi Agile Manifesto yang pertama memang lengkap banget mulai dari jiwa, akal, dan materi. Jadi dibutuhkan ketenangan, kreasi, dan keuntungan. Apa keuntungan buat gua? Anak kan gitu kan tetap, ya kan? Sehingga kalau kita urusin ketiga hal tersebut, jiwa, akal, dan materi, ini bakal bisa berubah. Gitu. Jadi nggak cuman akalnya doang kita urus, materi atau transaksi yonal, kebutuhan-kebutuhan kita penuhi, nggak cuman itu, kebutuhan fisik maksudnya, tapi kebutuhan jiwanya mesti kita penuhi juga. Jadi bukan cuman materi, akal, seolah-olah cerdas, tapi jiwanya nggak tenang, jiwanya tuh masih kosong karena nggak. Ke Bogor, kenapa kita ke Bogor? Why-nya jelas. Nah, setelah itu mereka mau naik apa, mereka mau kendaraannya apa, mau lewat jalur mana, gitu ya, dengan siapa aja butuh bantuannya, itu silahkan mereka, itu
agile-nya itu di sana. Jadi memberikan kepercayaan mereka untuk bisa melakukannya. Jadi makna dan tujuan ini penting banget saat menjalani tugas. Itu. Kedekatan emosional adalah fondasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya. Itu penting. Di organisasi kami juga mau nggak mau kedekatan emosional itu penting banget. Jadi gimana caranya kita, bahkan tim kami kalau bisa membuli kami gitu. Ya artinya egaliter. Membuli itu bukan berarti nggak sopan, tapi adalah bentuk dari keakraban ya. Kalau mereka sudah sudah akrab gitu, tetap hormat tetap, tapi bukan berarti hormatnya tuh kayak kaku gitu ya, enggak gitu. Jadi memang kedekatan emosional penting banget di organisasi. Ini bisa dipakai di kantor banget, bisa banget. Ini kalau udah bisa begini tuh, jadi nggak boleh marah gitu ya. Di perusahaan kalau dulu kan ada kesalahan marah, ada emosian, terus apa ya, seolah-olah dia paling benar gitu ya, bosnya paling benar, yang lain salah. Ya enggak gitu. Gimana caranya bisa mempercayakan bahwa tim tuh hebat juga gitu kan. Anak tuh hebat juga. Gimana caranya sehingga mereka berani speak up untuk mengkritik kita, untuk memberitahu kesalahan-kesalahan kita. Yang keenam, kepemimpinan dimiliki oleh seluruh level dalam organisasi. Nah, ini penting banget karena manusia lahir itu bertugas ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Itu. Jadi memang mereka sebagai pemimpin, bukan orang nggak berdaya. Kalau di kantor apalagi ya, yang kasihan ya, kalau gaya lama tuh kan seolah ya staff ya udahlah begitu doang, seumur hidup ya diomelin, kesannya dikecil-kecilin, perannya jadi seolah-olah nggak didengar gitu ya, keberadaannya nggak kecil ya, ini nggak bisa gitu. Jadi mereka sebenarnya makhluk yang hebat kalau kita kasih ruang gitu. Jadi bukan orang yang justru malah dikerdilkan gitu. Ini bisa juga dengan diterapkan di anak. Ya, mereka sebenarnya anak yang hebat gitu, anak yang punya pikiran sendiri, punya pendapat, bisa jadi bahkan pendapatnya benar. Ketujuh, pemimpin harus mendelegasikan wewenang dan otoritas secara baik dan benar gitu ya. Jadi mendelegasikan wewenang. Jadi kalau saat mendelegasikan artinya kan mempercayakan gitu ya. 8, kolaboratif akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibanding dengan individu. Jadi jangan nggak sendiri-sendiri mainnya. Jadi gimana caranya kita berkolaborasi sama keluarga, sama tim gitu ya kalau di perusahaan. Kalau di sekolah juga sama. Jadi guru, siswa, orang tua, yayasan, ya mesti kolaboratif untuk hasil, untuk value yang lebih baik gitu. Karena kalau sendiri-sendiri ya sayang gitu kan. Ide dan inovasi terbaik bisa datang dari seluruh level. Nah, dalam organisasi ini sama ya, bahwa setiap manusia hebat jika dia pada tempatnya, ditempatkan pada tempatnya. Gitu. Pada tempatnya itu artinya pada fitrahnya ya. Jangan juga kelinci ditaruh di air untuk balapan sama ikan, ya jelas kalah. Ya ini kan yang terjadi di dunia pendidikan selama ini kan. Mereka balapan di jalur yang berbeda. Ya akhirnya yang nggak bisa berenang disebut bodoh gitu. Padahal makhluk yang lahir di bumi adalah hebat dan pintar, mereka bisa beradaptasi ke banyak hal gitu. Cuman justru organisasi yang nggak aja lah yang membentuk mereka jadi seolah-olah kerdil. Ya gitu aja. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya luar biasa nih Bu Ratih dan Pak Handoko ya. Masya Allah, ini apalagi yang mengenai 9 prinsip luar biasa. Ini sangat berguna nih. Ya, salah satunya tadi ya, itu membutuhkan makna dan tujuan ya untuk menjalankan tugas ya. Bisa menjadi inspiring bagi tiap anggotanya gitu ya. Dan ini memang harus dimunculkan di setiap anggota organisasi biar memiliki tanggung jawab yang sama, kemudian gerakan yang sama gitu ya. Masya Allah. Baik, para peserta Cari Protein School, ini menarik. Nah ini ini ada kalimat, suatu pekerjaan bisa mengalir seperti air,
menjadi ekspresi kegembiraan sejalan dengan sebuah misi besar. Masya Allah, keren banget. Silakan yang mau bertanya atau sharing kepada Bu Rati dan Pak Handoko, bisa langsung saja. Oke, ada Mbak Gaya. Silakan Mbak Gaya. Setelah Mbak Gaya baru Bu Vivi. Silakan Mbak Gaya, bisa langsung. Bu Rati, saya mau tanya, suara saya kecil ya? Tadi kecil, sekarang udah lumayan besar. Gedein dikit Mbak Gaya, silakan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rati, saya mau tanya, kan ini ada hubungannya dengan bisnis. Kalau anak itu, kalau misalnya kita ajak dalam bisnis yang kita lakukan itu, mungkin mereka agak keberatan pas diminta mencari customer. Ada tips-tips nggak dari Bu Rati gimana mendidik anak tuh biar nggak merasa malu ketika mencari customer? Gitu aja, terima kasih. Gitu ya. Baik. Ya udah. Saya langsung jawab aja ya, atau satu pertanyaan langsung aja ya. Baik. Baik, Bismillah. Ya, jadi dalam mengarahkan ini juga kalau kami sih ya selama ini melihat kecenderungannya atau melihat bakatnya lah kalau orang bilang gitu. Jadi kalau biasanya gini, kalau memang anak itu tertarik gitu ya untuk bisnis ke keluarganya gitu ya, dia akan akan terlibat gitu, terlibat. Jadi kalau memang tapi ada yang memang senang misalnya berinteraksi dengan orang, nemuin orang, ngobrol dengan orang, nah itu bisa dilatih untuk ke sana gitu, untuk melayani customer. Tapi kalau misalnya dia bukan tipe yang seperti itu gitu ya, ini maaf, usianya berapa ya kira-kira kalau untuk mencari customer ini gitu, karena kan kalau misalnya masih kecil kita sih belum melibatkan sih untuk ke customer, kecuali kalau memang dia pengen ada keinginan gitu ya untuk mulai belajar berbisnis misalnya seperti itu. Tapi kalau mungkin sudah dewasa, ada di atas balik lah ya, di atas 12 tahun mungkin bisa. Yang penting sih kita ya banyak diskusi, banyak cerita dulu why-nya itu gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk anak diajak untuk udah kamu itu semacam komen ya, semacam perintah gitu kan. Udah kamu bantu jualan dong gitu. Kamu bantuin Umi, ibu atau bunda gitu ya, jualan gitu. Jadi kamu layanin customer misalnya seperti itu. Tapi sebetulnya dia sendiri belum punya keinginan untuk itu gitu. Jadi ya perlu diskusi juga gitu, untuk dia kenapa sih dia perlu untuk melayani customer itu, seperti itu. Mungkin itu sih dari saya. Ada tambahan nggak dari Mas? Itu Bu, tadi anaknya usianya berapa ya Bu? Bu Rogaya ya? Iya. Sebenarnya dari kecil itu saya arahin, misalnya kayak bawa kayak bawa snack gitu ke sekolah, terus tawarin ke teman-teman. Saya senang ngarahin anak seperti itu salah apa enggak sih kalau dari kecil kita udah minta anak kita untuk belajar dagang? Nggak apa-apa sebenarnya Bu, nggak apa-apa, cuman yang penting dia tahu why-nya gitu. Kenapa? Artinya interaksi kita ke anak jadi lebih intens dan lebih dekat, dan bisa jadi memang kita nggak mengajarkan kompetensi. Nah, ini kan penting juga kompetensi. Artinya kalau dia nggak punya kompetensi terus kita suruh, jangan-jangan dia nggak pedenya karena nggak punya kompetensi gitu. Artinya nggak dilatih kompetensinya sehingga dia nggak paham mesti apa yang pengen saya kerjakan gitu. Kalau saya sih emang kompetensinya dilatih dulu, dibentuk dulu kompetensi ya, bukan dibentuk tuh. Jadi gini, bisa jadi dia nggak suka nantinya dengan berjualan, nggak apa-apa. Yang penting dia udah, kan gini, semakin banyak mengalami sejak awal itu semakin banyak dia belajar kan. Ya, artinya bisa jadi memang kalau emang nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya gini, kalau kami tuh di Agile itu
Jadi nggak mengarahkan, memberikan pilihan-pilihan gitu. Jadi targetnya mau apa nih kamu? Oke, targetnya mau apa? Ntar dirunut ke bawah. Jadi mulai target, contohnya dia mau, nih anak saya yang SMP ini, dia targetnya SMA pengen beli mobil sendiri dia. Gitu, udah tipenya udah dia sebut segala. Nah, dia sekarang akhirnya bagaimana cara untuk mewujudkannya? Yang pertama dia katanya kurang kalau bermain saham doang, karena uangnya bisa jadi ngumpulnya lama. Yang kedua akhirnya dia belajar hacker tuh ethical hacker yang punya lisensi gitu ya. Akhirnya dia mulai belajar dan mulai hari ini dia belajar gitu ya untuk jadi punya sertifikasi sebagai hacker. Nah dari sana nanti dia mulai bekerja. Artinya dia bebas, nggak terus kamu mesti berdagang dong, nggak gitu. Tapi yang penting tujuannya clear, tujuannya jelas. Dia pengen. Nah tujuan-tujuan ini bisa jadi memang biarkan mereka yang memikir. Atau kalau mereka nggak punya, kita kasih pilihan. Jadi kita orang tua sebagai mentor dan sebagai coach ya kalau kita. Jadi bagaimana cara merangsang pikirannya untuk bisa mencapai tujuannya dan mengajarkan juga gitu. Kalau kita punya kompetensi di bidang yang dia pengen pelajarin gitu. Itu Bu. Kalau saya nggak ada yang salah, nggak apa-apa. Kalau mereka belum tahu, bahkan kalau usia masih di bawah belum balik itu diajarin, bahkan kita tuntun boleh-boleh aja gitu. Tapi nanti tetap mereka punya pilihan untuk bisa memilih. Gitu. Jadi memang dipahamkan juga ya kepada mereka bahwa ya itu why-nya, tujuannya apa sih paling nggak gitu. Kenapa mereka diminta untuk itu gitu, sehingga nggak cuma kita istilahkan disuruh-suruh aja gitu jualan, dan nanti memang mereka akan ya menentukan jalannya sih, artinya oh ini ternyata saya senang begitu ya, ternyata yang ini saya kurang misalnya, yang berdagang ternyata saya suka gitu, tapi ternyata kalau misalkan memasak atau yang lainnya kurang, nah itu diarahkan dari situ sih nantinya. Begitu, ya. Mudah-mudahan. Gimana Bu Rogaya? Kalau boleh ada pertanyaan tambahan nih. Iya, ya Bu. Boleh. Tadi kan Bapak cerita kalau anak kedua tuh kayaknya udah dia memang minatnya, terus dia nyari sendiri kayaknya ya, dia pengen jadi hacker, dia nyari sendiri websitenya untuk belajar, otodidak berarti Pak ya? Nah terakhir dia bikin gini, dia kepentok sama usia, jadi belum 18 tahun belum bisa gitu, dengan pikiran mungkin masih belum punya banyak pengalaman gitu ya, bukan berarti nggak pinter, dia belum punya pengalaman banyak aja. Akhirnya saya memberikan beberapa pilihan. Nah ternyata belajar di Indonesia ada yang jadi yang sertifikasi yang mengeluarkan di luar negeri itu ternyata punya cabang di Indonesia. Dan saya tanya, yang di Indonesia ini ternyata bisa di bawah 18 tahun gitu untuk bisa ngambil sertifikasi. Nah, artinya kita membantu dia untuk menentukan, untuk mencapai tujuannya, tapi mereka yang menjalankan. Jadi benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar dia ini banget ya, excited banget lah. Betul. Excited banget sampai benar-benar dia belajarnya tuh ya apa ya, mungkin kalau untuk anak seusianya tuh ibaratnya belajar dari pagi gitu ya, dari jam 9 sampai jam 5 ya tetap dia jalanin dan gitu happy. Dan semangat banget. Yang lain-lainnya bisa jadi dari perusahaan mana, dari kantor-kantor gitu ya. Dia yang mahasiswa, ya dia anak yang anak SMP gitu kan. Artinya dan dia sebelumnya udah belajar. Nah, ini belajar otodidak tapi nggak nemu jalannya. Mentok kayaknya. Akhirnya ya udah kita tapi cari terus dia. Kita kursusin gitu. Maksudnya kita cariin tempat kursus, dia yang menentukan saya maunya milih yang ini gitu. Nah, habis itu ya udah dia jalanin sendiri. Tapi konsekuensinya saya bilang, ya kamu mesti sungguh-sungguh dan bisa dapat sertifikasi dari tempatnya sana. Jadi bukan cuman hanya sertifikat kedatangan gitu, tapi sertifikasi dari skillnya, bukan kedatangan doang. Gitu Bu. Maaf, boleh disebut nggak ya nama lembaganya? Isi Konsil Bu. EC Konsil. Konsil. EC Konsil. Konsil ini CONSIL. Konsil ya. Nah, COENCIL. Konsil. Itu lembaga luar negerinya yang di Indonesia namanya CourseNet ya. Course
course.net kalau nggak salah, course_net.id kalau nggak salah deh, course.net Indonesianya, course.net itunya, course.net Oke. yang di Indonesia. Tapi dia afiliasi ke isi konsil itu. Gitu. Saya akhirnya juga belajar. Akhirnya belajar, oh begitu toh gitu kan. Gitu Bu. Kalau boleh minta tips-tips nih, kalau anaknya udah kepalang gimana ya, apa-apa tuh balik lagi ke orang tua gitu. Kalau anak bapak dan ibu kan kayaknya dia memang excited. Nah ini anak saya nih apa-apa selalu aku tuh nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Gimana ya ngehadapin anak yang udah rendah Banyak diri Bu. duluan gitu. Banyak, bukan jangankan itu anak usia berapa Bu tadi? Ini masih remaja Balik. sih 10 sampai 18. Itu jangankan, untung Bu masih 10 sama 11 tahun. Yang udah lulus kuliah tuh banyak yang nggak paham apa maunya Bu. Gitu. Makanya kalau kami di sekolah kami itu, di fleksi itu, sekolah fleksi, dari SMP, mereka kamu mau belajar apa gitu. Mereka bingung sendiri kan. Artinya dia nyoba, kemarin ada anak yang nyoba mau jadi penulis, ternyata nggak jadi, nggak dilanjut proyeknya. Mau jadi apa lagi tuh? Fotografer juga belum jelas nih. Habis itu mau jadi menghafal Quran juga nggak dilanjut gitu kan. Nggak apa-apa nyoba-nyoba seperti itu, nanti kan yang penting dia mulai ditumbuh, yaitu diberi kepercayaan aja, yaitu kan ibu meragukan gitu ya, meragukan bahwa dia nanti pada titik kalau kita handle-nya tepat gitu ya. Nah kami kebetulan memang nggak punya skill untuk mendeliver ke anak-anak, tapi akhirnya kami kerjasama dengan guru ya, ibaratnya membayar lah untuk bisa mengajarkan ke siswa, mendeliver konsep agile education ini ke anak-anak gitu. Nah mereka lah yang tugasnya mendeliver pemahaman yang agile ini ke siswa. Jadi kita kasih kepercayaan mereka untuk menentukan nanti. Nah di sana ada tujuannya, ada backlog ya nyebutnya ya. Jadi kita menggunakan Scrum Bu. Scrum tuh kerangka kerja untuk mengerjain project gitu. Nah Scrum ini seandainya belajar fotografi, ya udah mereka kasih kepercayaan mau mulai dari mana gitu untuk bisa fotografi ini, gitu kan. Jadi dikasih ruang untuk salah, bahkan diam itu atau dia nggak punya pendapat itu adalah belajar itu sendiri. Yang penting kitanya belajar dulu, jadi agile dulu gitu. Mikirnya tuh jadi mempercayakan anak tadi, kolaborasi dengan anak juga, yang memberi wisdom juga ke mereka sehingga mereka jadi lebih pede. Jadi Bisa, yang awalnya mungkin yang awalnya sebelum ke situ gitu ya, apa namanya tuh, interaksi kita ya, interaksi kita pada anak-anak gitu loh. Jadi yang pertama itu tadi yang kepada anak tuh diberikan ruang gitu, diberikan ruang untuk mengekspresikan diri, untuk menyampaikan pikirannya, ekspresinya gitu. Karena jujur saya sebagai orang tua gitu ya, pernah merasakan ibaratnya kita punya banyak harapan, punya banyak cita-cita, terus kemudian ketika itu tidak muncul di anak kita, itu menjadi suatu pressure juga bagi kita, sehingga kita ayo dong kamu jadi kayak begini, kamu jadi anak baik segala macam gitu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan itu, kita sudah responnya itu luar biasa marah gitu ya. Itu energi kita saat kita nggak percaya itu nyampe ke anak-anak. Jadi saat kita ngerasanin anak, itu yakin dia ngerasa sebenarnya. Gestur kita akan berubah. Itu dulu sebenarnya yang kita perbaiki, kita dulu. Anak insya Allah sih ngikut dia. Karena anak jangan-jangan dia nggak bisa dia nggak mau repot. Karena dikomentarin bisa jadi ya, dikomentarin bisa jadi gitu ya. Atau akhirnya nggak dikasih kepercayaan gitu. Untuk salah, untuk melakukan sesuatu yang
Iya, karena bisa jadi selalu didikte ibaratnya didikte. harusnya begini Iya. begitu gitu. Mungkin dia punya pikiran bahwa apa sih nggak suka gitu. Tapi kalau pas ngomong nggak suka tuh istilahnya kita udah merepet duluan gitu ya Iya. sebagai orang tua, sehingga ya dia nggak menemukan apa namanya, menemukan maunya sendiri Iya. gitu, nggak berani Nggak mengekspresikan, dapat dukungan, nggak dapat dukungan. nggak dapat dukungan dari kita. Itu bakal Hmm. berasa banget gitu. Betul. Gitu, Bu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, flexi schoolnya itu di mana ya? Di Pondok Aren Bintaro, Bu. Ini kami baru banget nih. Jadi promosi. Baru banget. Udah terima murid atau belum ya? Sudah tahun Sudah. ini. Jadi anak kami yang pertama ini udah sekolah di sana. Gitu. Jadi dia kelas 2 nggak mau lanjut di sekolah. Akhirnya kami buat sekolah sendiri. Gitu. Jadi dia nggak ada padanannya di sekolah. Apa tuh namanya padanan tuh? Nggak ada teman Nggak ada ngobrol. teman ngobrol. Jadi maunya ngobrol sama guru. Karena bisa jadi dia bahkan bisa jadi guru bahasa Inggrisnya itu kalah sama dia gitu. Kalah sama dia. Jadi dan justru malah dia disalahin oleh guru bahasa Inggrisnya. Jadi dia kayak bete banget mungkin. Ya, udah Dulu yang sekarang akhirnya ya kami ngebangun sekolah sendiri sih. Nah, tapi bentuknya PKBM, Bu. Jadi nggak formal. Paket C, paket B dan C. Ya satu lagi, Bu, tadi ada ya? Tadi Bu Vivi ya nggak jadi ya. Oke, segitu aja pertanyaan dari saya. Terima Ya, kasih. ya Bu. Ya, Baik, ya makasih Bu. Bu. Charger ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Gaya. Selanjutnya Bu Vivi. Mau bertanya Bu Vivi, silakan. Ini yang lainnya nggak ada yang mau nanya nih. Saya Bu Ade ambil dulu. Tinggal 10 menit, mohon maaf, kayaknya bakal 3 kalinya. Ya, apa namanya? Sebenarnya sih pengen kalau lihat tentang ini ya tadi agility ya, konsep-konsep yang disampaikan itu sangat cocok sekali dengan psikologi keluarga ya. Kebetulan kalau saya ngajar juga tentang psikologi keluarga gitu. Jadi bagaimana di dalam rumah tangga itu memang strukturnya nggak boleh terlalu formal, terus juga interaksi itu sangat penting sekali gitu ya. Kemudian juga komunikasi dan setiap orang juga punya peran dalam apa namanya, bagaimana supaya keluarga itu bisa agile gitu ya, bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di luar gitu. Jadi memang ini menarik banget konsepnya dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya oleh para peserta di sini, dan mudah-mudahan kalau rekamannya di share di YouTube itu juga bisa jadi ilmu yang sangat manfaat sekali nih dari Rati juga Pak Handoko ya. Terima kasih banyak ya udah hadir di sini ya Rati ya. Sama Bapak Handoko juga. Nah sebenarnya pengen tahu lebih jauh sih tentang proses pendirian Flexi School tadi, meskipun tadi udah dibahas sedikit. Karena kan setahu saya Rati itu dulu apa namanya usahanya kan di bidang pakaian peralatan olahraga. Muslim Bu, baju muslim dan olahraga. Baju olahraga. Iya, baju renang sih awalnya kan. Gitu. Cuma makanya karena pandemi kita juga harus beradaptasi gitu. Kita jadi lebih fokus ke baju olahraga lah ya. Baju olahraga dan baju muslim. Oh, baju muslim juga ya? Baju muslim udah. Ya sejak lama juga sih. Baju muslim pria sih lebih. Nah, sekarang usaha itu dipegang sama generasi milenial ya? Iya, anak-anak. Jadi kami sebenarnya 2 tahun ini nyari formula sebenarnya menaklukkan anak-anak milenial. Jadi kalau gini, kami sebenarnya agility ini kami khawatir, justru malah kekhawatiran kami mereka nanti kami dibalap mereka itu loh. Jadi anak bocil-bocil sekarang tuh mereka, maksud bocil tuh generasi Z sekarang tuh mereka hebat-hebat. Jangan sampai mereka balap kami nanti. Makanya kami mau nggak mau kolaborasi lah ke anak-anak yang menurut kami potensial untuk bisa membesarkan bisnis kami gitu. Oh iya. Apalagi dengan kemampuan mereka di bidang teknologi itu ya yang muncul. Iya betul. Pinter-pinter, anak-anak saya menyaksikan mereka tuh pinter-pinter dan cerdas-cerdas ya. Gitu. Nah, yang menariknya dari Agile ini adalah apa ya? Jadi mereka punya
punya kelebihan gitu ya di bidang pengetahuan, di bidang teknologi. Nah, kelebihan kita ibaratnya sebagai kaum apa tuh kolonial gitu ya, sebagai orang tua itu adalah memiliki wisdom atau kebijaksanaan, sehingga makanya itu kita collab-nya tuh di situ gitu. Jadi beri kesempatan kepada mereka mendapat keuntungan dengan banyak belajar itu tadi gitu ya. Terus juga kita memberikan ruang kepada mereka jadi menjadi lebih kreatif. Terus kemudian ya kebijaksanaan itu ya di dalam bisnis kita bisa sampaikan kepada mereka, ibaratnya tuh apa ya? Ya kayak wejangan-wejangan, tapi wejangan pun atau nasihat itu kalau mereka butuh aja, nggak setiap kali mereka melakukan ini terus di apa sih dikasih tahu begini begitunya begitu. Apa ya? Ya, jadi karena sudah sedikit demi sedikit kita delegasikan sebelum agile kita juga istilahnya gimana ya? Jadi gini, emang yang pertama itu kita mesti legowo untuk bisa bukan merendahkan diri, melepaskan kewenangan ego kita. Dan itu belajarnya nggak sebentar itu. Jadi sampai sekarang kami masih belajar untuk bisa menerapkan agility ini secara prinsip ya, bukan secara teknis saja. Karena ego kami kan pengennya command dan kontrol itu kadang-kala masih. Jadi nggak semulus yang secara teori tadi, tapi alhamdulillah mulai dikit-dikit mulai terinternalisasi lah ke mereka. Kita kan menganggap mereka nih anak baru gitu kan, baru lulus kuliah gitu. Karena kami nih pertama kenapa kami mendirikan sekolah juga itu karena melihat lulusan sarjana dari luar negeri pun, dari universitas top di Indonesia itu mereka biasa-biasa aja, artinya mereka kebingungan berkumpul di gerbong yang sama, artinya berkerumun gitu loh. Kasihan banget kan melihat manusia sebenarnya yang mereka hebat-hebat itu, terus mereka berkerumun di tempat yang sama, memperebutkan sesuatu yang sebenarnya anak-anak yang SMP itu bisa ngelebihin mereka udah gitu. Kasihan banget. Akhirnya saya mikir, waduh ini hasil dari pendidikan yang mestinya mereka hebat dari awal gitu. Ngapain mencari kerja kalau mereka dari SMP sudah bisa. Ini karena prinsip kami, uang bukan segala-galanya, harta bukan segalanya, tapi ini kalau nggak diberesin bermasalah nanti. Karena artinya ini diberesin dulu, bukan berarti ini jadi Tuhannya, bukan, tapi sebagai gimana cara dia bisa memberikan manfaat ke orang lain, melayani orang lain sehingga mereka menghasilkan dari pelayanannya tersebut. Ini prinsip-prinsipnya kan yang kami gelontorkan. Bahkan ke tim, kalau mereka kan kami sharing power. Kalau mereka nanti pemilik saham boleh, kalau mereka nanti mau mendirikan bisnis lagi, nggak apa-apa. Gitu. Bahkan bisa jadi cita-cita mereka nanti lebih hebat lagi dari kami. Gitu. Bisa jadi mereka nanti bisa jadi lebih hebat lagi, tim kami ya, bukan anak. Tim kami nih. Karena mereka yakin punya cita-cita masing-masing, maksudnya punya keinginan pengen besar, gitu. Jadi nggak bisa direndah-rendahkan, nggak bisa dikecil-kecilkan. Kalau bisa mereka karena kan pemimpin sesungguhnya yang berhasil adalah bisa menghasilkan pemimpin lagi yang bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Itu disebut. Kalau kami ya mendefinisikannya begitu. Jadi silahkan mereka jadi besar. Kami hanya wadah untuk sehingga mengantarkan mereka menjadi besar. Begitu juga sama anak-anak kami. Jadi ibaratnya anak antar ya anak-anak kami juga. Gitu. Anak di rumah ya anak-anak kami. Jadi perlakuannya mirip lah. Masya Allah, hebat, keren ya Pak. Masya Allah. Oke, Mbak Gaya kayaknya mau nanya lagi. Silakan Mbak Gaya, satu pertanyaan terakhir ya Mbak Gaya ya. Kalau misalnya saya nggak daftar karena anak saya kan udah punya sekolah sendiri, tapi boleh nggak saya bawa ke sana untuk belajar mengenai konsep sekolah ini, dan kalau misal dia tertarik dengan saham, ini kan nggak dipelajari di sekolahnya dia, boleh nggak dia nih datang ke sekolah ibu dan bapak hanya untuk belajar sesuatu yang spesifik gitu yang benar-benar dia mau pelajari? Nah gini Bu, jadi di sekolah itu justru nggak mempelajari hal teknis,
Jadi kami di sekolah tuh ibaratnya gini, kamu mau saham, kamu mau saham pun kamu mau jadiin backlognya nggak? Backlog tuh projectnya gitu. Jadi projectnya nanti seandainya dia mau belajar saham pun, dia nanti mau belajar lewat mana, kemana, itu yang dia yang menentukan. Jadi belajar mandiri Jadi ya, belajar sebenarnya. mandiri. Jadi sekolah itu hanya semacam mengarahkan maupun mendampingi bukan mengarahkan ya, mendampingi mereka untuk bisa mencapai targetnya, mencapai goalnya gitu. Jadi secara teknis kayak belajar hacker ini juga keluar, belajar saham juga keluar gitu, ya kan? Atau didak juga bisa, cuman mungkin lebih lama. Nah itu kalau mau belajar saham paling ke personal gitu. Nah bisa jadi nanti kalau di sekolah kami ada maestro, jadi bisa belajar ke mana? Ke ahlinya lah, maestro. Jadi memfasilitasi kalau dia mau tujuannya belajar ke hacker gitu ya, ke perusahaan saham lah, atau saham gitu ya, ke orang-orang yang udah berjalan dan ahli, bisa gitu. Kita buatin surat, kita yang ngontakin, kita yang bantu mungkin follow up gitu ya untuk ke maestronya tersebut. Jadi sekolah benar-benar fasilitasi nanti. Tapi ada waktu-waktunya sih emang. Jadi memang prinsipnya silakan saja kalau misalkan belajar konsep gitu ya tentang agile, tapi memang kami tidak, istilahnya apa ya, resource-nya itu tidak menyediakan untuk misalnya khusus tentang saham. Itu nggak ada, karena memang kita juga melatih untuk apa ya, belajar mandiri gitu. Jadi sesuaikan kebutuhan masing-masing, pengen belajar apa, dan itu ilmunya bisa didapatkan. Sebetulnya dibilang otodidak mungkin dulu iya ya, tapi sekarang kan maksudnya gini, sistem pendidikan sekarang itu kan memang kita kayak berguru kepada expertnya, pada ahlinya, ibaratnya seperti maestronya. Jadi kayak misalnya anak saya belajar saham pun dia belajar kepada orang lain, itu tidak dilakukan di sekolah gitu. Kepada orang lain, hanya di sekolah itu mendampingi ataupun mengawal prosesnya gitu, sejauh apa dia sudah berkembang istilahnya gitu, sejauh mana dia sudah bisa mencapai tujuannya, semacam itu. Jadi tempat diskusi untuk mencapai tujuan. Betul, dan menanamkan nilai ya. Menanamkan nilai-nilai itu, karena justru apa namanya, yang kita ajarkan itu bukan skillnya, tapi justru apa ya, fondasi-fondasinya gitu. Karena kalau mungkin ya kalau sekolah kebanyakan ini kan yang banyak diajarkan skillnya, mungkin diajarin komputer lah, diajarin kemudian keterampilan-keterampilan apa gitu, tapi untuk soft skillnya sendiri itu kurang mendapatkan perhatian. Padahal untuk skill itu cepat belajarnya gitu ya, dan banyak sekali sumber-sumber yang bisa didapatkan seperti itu. Iya. Jadi memang mempunyai kurikulum yaitu akil balik. Akil balik itu targetnya adalah dia jadi dewasa, cerdas, dan spiritual. Banyak kan anak-anak udah balik tapi secara akal nggak siap gitu. Bahkan sampai kuliah pun mereka nggak siap untuk jadi dewasa. Menjadi memegang tanggung jawab gitu, memikul beban. Nah itu kan mesti kita kita tumbuhkan, latih ya. Gitu. Jadi nggak mengarahkan, melatih. Gitu. Jadi prinsip coaching kan nggak boleh mengarahkan. Jadi kita bagaimana dia bisa menggali dirinya sendiri. Tadi disebut yang mengajarkan anak-anak ibu tentang saham itu, boleh disebut nggak namanya siapa atau maestronya itu siapa? Namanya itu kebetulan teman saya ya, tapi bayar. Itu teman saya namanya Yuza Trading ya. Namanya Om Mas Yuza nyebutnya. Yuza Trading. Bayar kalau nggak salah sekitar 1,5 juta. Wow. Itu selamanya sih. Gitu. Bisa di apa? Nanti kalau itu bisa, nanti kalau saya mau kontaknya saya kasih nanti. Gitu untuk yang trading. Dia itu saham syariah ya, jadi syariah kan hanya perusahaannya kan. Caranya saham kan halal lah menurut MUI. Gitu. Yang penting asal jangan saham-saham pabrik rokok, minuman keras gitu, yang itu yang nggak boleh. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Gimana bikin anak tuh konsisten? Karena anak-anak saya ya saya carikan guru untuk ini, guru untuk itu, tapi untuk konsisten tuh masih susah. Nanti dia berhenti di tengah-tengah, ya bosan lah, ya nanti ada TikTok lah. Ya gimana nih cara buat anak-anak tuh tetap gitu sama yang dia udah mau ya?
Ya, baik. Emang istilahnya gini, sampai usia 25 pun gitu ya, kita belum belum istilahnya pasti akan berubah-ubah gitu. Nah, cuma tugas kita sebagai orang tua itu adalah memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya. Artinya beragam kegiatan yang kita tawarkan, jadi tidak satu jenis misalnya indoor aja gitu atau outdoor saja, tapi ada kegiatan indoor, ada kegiatan outdoor, terus kemudian juga dan kalau usia anak-anak memang saatnya untuk dia mencoba gitu. Artinya kalau misalnya terus kemudian berubah-ubah nanti ya apa namanya ya, suatu ketika dia akan menemukan gitu, akan menemukan bahwa oh ini loh yang cocok. Jangankan anak-anak, karena kita sendiri juga